Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Dia Asayaf. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang output dari COD generator dari B system ini. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas file controllernya. Nah, sekarang kita akan coba membahas file view yang terbentuk. Jadi kita lihat dulu form yang jadi ya, form yang hasil dari COD generator ini. Jadi di sini ada halaman list data. Kalau teman-teman lihat filenya, teman-teman bisa buka di aplikasi view, application view, kemudian master data. Nah, di sini ada dua file, ada file list dan ada file formnya. Nah, file list inilah yang membentuk form ini, ya, list data ini. Kemudian ketika teman-teman menekan tombol tambah, ini maka yang dijalankan adalah file ini, form view. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke dalam file list ini. Kita lihat apa isinya. Kita akan coba masuk ke dalam ini agama. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ini ada style untuk merubah tulisan background color dari data tablesnya. Kemudian ini adalah untuk meload data tables CSS sama iCheck-nya. iCheck yang ini ya, data tables yang ini. Jadi untuk melewat CSS-nya. Kemudian di sini ada tombol tambah. Ini untuk tombol tambah dan ini untuk tombol hapusnya. Kemudian di sini terus ke bawah. Nah, ini untuk melewat JS-nya. Kita melewat JS data tables dan iCheck. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang dibuat statement ini. Yang dibuat statement ini sebenarnya untuk menambahkan pencarian berdasarkan kolom di sini. Misal ya, misal ini saya aktifkan. Kalau ini saya aktifkan, teman-teman bisa lihat di sini ketika saya refresh. Nah, akan muncul filter by ini, by kolomnya. Jadi pencarian kita bisa melakukan pencarian berdasarkan ini. Oke. Nah, kemudian lagi di sini ada fungsi refresh table. Ini fungsi refresh table adalah fungsi yang dipanggil ketika halaman ini di refresh atau ketika dilakukan pencarian di sini. Fungsi refresh table. Oke, kemudian di bawah sini ini kita menggunakan data table ya. Server side, sistem server side. Kemudian di sini ini untuk mengirimkan data ini, untuk mengirimkan data ke server. Jadi di sini ada search, follow search. Ini ketika teman-teman mengisi data di sini, data ini akan dikirimkan ke server melalui variable search. Nah, ini juga yang di bawah ini fungsinya untuk mengirimkan token CSRF ke server. Jadi ini mengirimkan token CSRF ke server. Oke. Kemudian yang di sini yang data filter ini fungsinya untuk mengset kembali token CSRF yang baru ke form ini. Jadi setelah request ke server, dia akan mengirimkan balik token baru kemudian disetting di form yang sementara terbuka. Oke. Kemudian di sini, nah ini ada konfirmasi. Fungsi ini sebenarnya fungsi untuk menampilkan konfirmasi pada saat teman-teman menekan tombol delete. Jadi misal seperti ini ya, ini saya hapus, saya tekan hapus, saya cek, kemudian saya hapus. Di sini tidak muncul pesan apa-apa, hanya angka 1. Kalau saya isikan di sini pesannya, misal oke, saya isi tes 1. Nah, sekarang kita coba refresh. Kita coba cek. Nah, di sini akan muncul tes 1 seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan coba tambahkan di sini misal ya. Saya akan coba menampilkan nama yang akan dihapus ya, misal agama Islam. Bisa jadi di sini saya tinggal tambahkan, saya tinggal tuliskan row. Saya tuliskan row. Titik, kemudian teman-teman lihat
ini harus sesuai dengan ini kita buat controllernya, kemudian controller master data lihat config-nya, ini field nama ya, nama, jadi ID dan nama ini harus sesuai. Jadi ini saya raw di nama. Oke, nah sekarang kita coba cek, kita refresh. Nah ini sudah muncul namanya seperti itu. Oke, nah sekarang yang di bawah sini untuk tombol ini ketika kita tekan delete ini belum muncul karena settingan berbeda. Jadi settingan untuk konfirmasi itu ada di sini. Ini kita copy, kemudian di sini tambahkan di sini. Oke, raw titik nama. Nah sekarang kita coba refresh. Kemudian kita coba delete. Nah, seperti ini. Ini akan muncul pesan atau yang dihapus nama atau Islam. Oke, nah seperti itu. Ini untuk menampilkan pesan konfirmasi. Oke, kemudian di bawah sini ada button group, ini untuk membentuk button ini. Yang ini di samping ini, delete dan edit. Jadi ketika teman-teman ingin memindahkan posisi dari ini button action ini ke depan sini, teman-teman bisa memindahkan ini. Saya akan coba pindahkan ke depan. Ini X, saya cut. Kemudian saya pindahkan misal ini di sini. Setelah checkbox ya, setelah checkbox. Oke. Jadi setelah checkbox saya pindahkan datanya ke sini. Ketika teman-teman memindahkan datanya ke sini, maka yang di atas sini juga harus dipindahkan. Jadi dia setelah checkbox, nah ini action, kolom action ini kita pindahkan posisinya setelah checkbox. Oke, nah sekarang kita coba refresh. Sekarang posisinya sudah pindah seperti itu. Jika ini yang data ini dipindahkan, itu config-nya ada berada di file config seperti ini. Oke, ini mau diputar, teman-teman bisa masuk ke file config-nya, kemudian kita refresh. Nah sekarang seperti ini modelnya ya. Oke, jadi ini untuk proses nah sekarang di sini ada search files, jadi targetnya 0, berarti kolom 0 ini tidak ada pencarian di sini, 0 dan 1, 0 dan 1. Jadi kita nonaktifkan pencariannya. Karena ketika diaktifkan pencariannya itu bisa nanti terjadi error, makanya kita nonaktifkan untuk pencariannya. Kemudian di sini ada lagi jadi sebenarnya ini adalah fungsi dari data tables, teman-teman itu nanti bisa lihat lebih detailnya di data tables penjelasannya. Di sini saya hanya jelaskan apa yang penting saja. Kemudian di sini yang ini itu untuk membentuk style iCheck, yang ini iCheck print. Nah ini ketika teman-teman menampilkan data dalam jumlah banyak, misalnya 1000 atau 10.000 data, iCheck-nya ini harus di disable ya, jangan gunakan iCheck. Kenapa? Karena akan mempengaruhi render dari data tables. Itu akan menyebabkan loading yang berlebihan pada data tables. Jadi ketika datanya ada ingin ditampilkan dalam jumlah 10.000 atau 20.000, ini nonaktifkan. Caranya teman-teman bisa membuat statement saja seperti ini. Oke, jadi ini kita pakai check default. Nah seperti ini, modelnya kayak gini. Oke. Nah, sekira seperti itu. Di sini ada juga scroll Y, itu untuk menambah tinggi tabelnya.
Jadi kalau saya misal pasang 700, nah ini akan lebih besar dari sebelumnya. Oke, nah sekira seperti itu. Ini link menu untuk merubah di sininya. Nih, show entry 5, 10, 50. Di sini 5, 10, 50. Jika teman-teman ingin melakukan pencarian mulai dari angka misal 300, kemudian 500, kemudian 1000, maka di sini juga harus teman-teman rubah 300, 500, dan 1000. Nah, ini sudah mulai dari angka 300. Oke, kemudian yang paling bawah ini adalah button delete dari ini. Ketika teman-teman menekan tombol ini hapus, maka yang fungsi akan dijalankan ini. Oke, nah sekira ini untuk penjelasan dari file listnya. Nah sekarang kita akan masuk ke file form. Oke, jadi file form ini dijalankan ketika teman-teman menekan tombol tambah atau tombol edit seperti itu. Nah di sini muncul ya, ada setuju, tombol simpan, data tutup. Nah ini form, kemudian ini tombolnya, tombol simpan, data tutup. Nah di sini ini ada action ketika tombol aktif ditekan, tombol close ditekan, atau tombol cancel ditekan, atau tombol simpan ditekan. Nah ini modelnya seperti ini. Nah ini jadi di sini ketika tombol simpan ditekan, dia akan menjalankan loading, kemudian memanggil fungsi dari UBS request. Jadi UBS request ini adalah sebenarnya fungsi dari AJAK request yang telah saya modifikasi sehingga bisa langsung kita gunakan. Ya, jadi di sini langsung ketika dijalankan langsung mengirimkan data berdasarkan apa yang ada di sini. Oke. Kemudian di sini uncomplete ketika requestnya sudah selesai, balasnya telah ada. Apakah dia error atau berhasil, ini tetap dijalankan uncomplete. Dia stop loading, kemudian cancel. Cancel ini fungsi cancel ketika ini tipikannya. Berikan cancel. Kemudian di sini ada before, replace, stop loading, dan oke, jadi sekira ini komen terbentuk dari code generator. Jadi kita akan membahas lebih detail pada video selanjutnya. Jadi mudah-mudahan ini cukup buat teman-teman sekilas ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.